Washington News and Talk. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun ini. Resiko ini muncul akibat dinamika yang dihadapi negara-negara maju. Seperti Amerika Serikat dengan inflasinya yang masih berada di atas target, lalu China yang masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca COVID-19, kemudian juga konflik-konflik dunia yang terjadi, seperti di Ukraina dan Palestina yang turut memicu ketidakpastian ekonomi global. Apa resiko yang perlu diwaspadai oleh Indonesia dari ketidakpastian tersebut? Kita akan jumpai Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Profesor Dr. Wibisono Harjo Pranoto. Washington News and Talk. Kami juga mengundang Anda pendengar, silakan untuk berbincang juga bersama kami via telepon 021-586-9000 atau di pesan singkat 0818806543 atau mention Twitter kami di @radioelsinta. Prof. Bibi, bagaimana kemudian Prof. Bibi menyikapi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkaitan dengan kondisi perekonomian global kita yang sampai akhir tahun ini masih dalam kondisi yang penuh ketidakpastian? Bagaimana melihatnya, Prof. Bibi? Ya, selamat siang Mas Junior. Selamat siang, Prof. Ya, kalau saya lihat data-data dari global, bukan hanya sampai 2024, kelihatannya justru 2025 itu perkembangannya justru semakin buruk. Gitu. Oh ya? Iya. Jadi, apa indikatornya itu? Indikatornya ya prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi global. Kemudian saya melihat kondisi Amerika, Tiongkok gitu kan, yang negara-negara yang menjadi Jepang ya, kemudian juga Uni Eropa. Saya kira kan kalau kita mau menganalisis perekonomian dunia, ya itu yang harus kita lihat gitu. Nah, kalau saya lihat dari pertumbuhan itu kan koreksi 2023 itu dari 3%, ternyata hanya 2,9 kira-kira pertumbuhannya kan gitu ya. Iya. Turun ya, walaupun itu hanya 0,1, tapi itu kalau global itu angka itu sangat penting gitu. Nah, terus 2024 itu 2,8%. Nah, 2025 yang tadinya diperkirakan akan rebound 2,9, saya tadi buka trading economics ya, itu ternyata malah prediksinya tinggal 2,5%. Ya. Jadi bukan meningkat menjadi dari 2,8 2004 menjadi 2,9, tapi menjadi 2,5, tinggal 2,5%. Nah, terus saya buka-buka juga untuk melihat ini kan kita harus lihat ini Mas, manufacturing index ya, purchasing manufacturing index. Jadi indeks procurement atau pembelian terhadap sektor manufacturing ya di berbagai negara. Ternyata juga tidak amat bagus gitu ya. Jadi angka-angkanya itu nyaris beberapa ya, misalnya saja China ya, Tiongkok ya, itu memang ada perbaikan sedikit, tetapi tidak jauh dari 50% gitu. Indeks ini kan bakuannya atau standarnya itu kan 50, bukan 100 ya. Ini memang agak unik ini yang namanya PMI ya, Purchasing Manufacturing Index. Itu kalau kita mau melihat apakah ada optimisme dari sektor industri, itu kita lihat di PMI-nya itu. Nah, saya lihat di Tiongkok juga hanya sekitar 50%, kemudian Amerika Serikat juga sama ya, malah sedikit menurun 49,4 ya dari ini, kemudian pada bulan Desember itu malah diharapkan turun malah 48,2 gitu. Ya, jadi ini dan juga ini saya kira menurut saya ya negara-negara besar ini masih betul tadi ya Mas Junior tadi mengatakan itu dampak COVID, kemudian juga geopolitik karena Ukraina ditambah Mas Israel, ya, kemudian juga climate change ya.
Ini 3 hantu itu yang harus diwaspadai, Mas Junior. Sementara itu dulu, ya. Iya, kalau dengan 3 hantu yang muncul tadi itu, kalau kemudian kita kaitkan dengan kondisi perekonomian kita, bagaimana kemudian kita bisa bertahan menghadapi 3 hantu ini? Sama, karena Indonesia ini problemnya sangat besar di yang saya sering sebut sebagai human made resources. Itu saya mengacu kepada Michael Porter ya, yang 1999 itu, The Diamonds of Competitive Advantage of Nations ya. Ya ini apa namanya? Dia bilang bahwa Michael Porter itu sumber daya karunia Tuhan itu sebenarnya perannya tidak begitu besar dibanding dengan yang namanya human made resources. Apa itu human made resources itu? Yaitu penduduk yang memiliki skill dan competencies, ya. Kemudian peranan dari R&D, selain juga modal, ya. Terus juga infrastruktur, termasuk kita harus berbicara soal apakah itu dibangun dengan ekonomis, ya, biayanya tidak boros, lalu juga dampaknya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, Indonesia kalau saya lihat memang pergeseran ke situ itu sangat lemah. Salah satu indikatornya karena APK ya, angka partisipasi kasar pendidikan kita di tersier ya. Tersier itu perguruan tinggi, Mas. Ya, jadi termasuk politeknik ya. Ya, dari pendidikan APK dari pendidikan sekunder ke tersier itu ternyata masih 38% ya, 36%. Ya, itu adalah generasi muda kita ya, baik milenial sampai Gen Z itu yang dari lulusan SMA SMK yang masuk ke perguruan tinggi. Itu kecil sekali itu, di bawah 50%. Nah, apakah bonus demografi itu akan menjadi bonus? Itu sebenarnya yang menentukan, yang sangat menentukan adalah peran dari pendidikan tersier itu. Terutama di vokasi dan profesi, ya, profesional, ya. Bukan hanya akademik. Akademik itu yang mendasari S1, S2, S3. Tapi yang lebih penting adalah yang vokasional dan profesional. Nah, ini sebenarnya yang menjadi di samping itu masih ada faktor lain, misalnya pengaruh digital teknologi yang buruk ya, yang generasi muda terjebak kepada istilahnya itu kecanduan ya, tidak menggunakannya secara bijak dan benar. Kemudian angka korupsi kita ya tambah justru meningkat, tidak malah membaik ya. Penegakan hukum ya melalui penegakan keadilan melalui hukum kita itu babak belur masih ya. Kita lihat itu KPK ya, kepolisian, kejaksaan ya masih belum membersihkan tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Itu saya kira faktor-faktor yang sangat penting dan harus kita perhatikan. Oke. Baik, padahal kalau kita lihat selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi sangat konsen sekali di bidang ekonomi ya, seperti membangun infrastruktur, kemudian selain itu juga kita melihat pengembangan UMKM juga menjadi perhatian khusus bagi Presiden. Dan juga ada investasi besar-besaran yang dilakukan ya, seperti ada kawasan industri yang dibangun di beberapa dan juga kawasan ekonomi khusus yang dibangun. Ini belum cukup Pak Wibi, atau bagaimana? Betul, tidak cukup karena ada beberapa kegagalan juga, misalnya soal food estate. Soal bagaimana kita ketahanan pangan, hilirisasi juga babak belur. Kemarin kita itu produser CPO besar, tetapi minyak bisa langka di dalam negeri kan masih banyak lah sebenarnya yang perlu dikoreksi gitu ya. Walaupun secara tren besar apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sampai akhir ini tahun ini saya kira memang sangat bagus ya, itu harus kita akui. Tapi memang tidak cukup karena pemberantasan revolusi mentalnya juga belum kelihatan menghasilkan tadi sosok manusia Indonesia yang memang memiliki peradaban yang tinggi gitu ya.
Nah, itu yang sangat-sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa kalau kita mau profesional, ya pendidikan vokasional itu menjadi berkinerja yang baik. UMKM kita yang gagal itu juga sekitar 80%, ya. Mau coba-coba kemudian banyak yang gagal. Nah, itu saya kira sangat. Kemudian investasi bodong, judi yang merebak. Wah, Mas Junior. Yeah. Saya kira itu yang catatan saya itu yang memang harus menjadi perhatian besar bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi masyarakat harus punya perhatian besar itu. Saya terima kasih nih El Sinta memang harus meneriakkan itu sehari-hari itu ya. Bagaimana kita harus memperbaiki pendidikan supaya manusia-manusia Indonesia itu selain punya kompetensi dan keterampilan juga memiliki etika, ya. Dia harus memiliki etika, tidak boleh menghalalkan segala cara kepengen kaya tapi kemudian tidak punya etik. Pengusaha kita yang tidak memiliki etika bisnis dan kepedulian pada lingkungan itu juga sangat besar. Pembuangan limbah di mana-mana, sungai menjadi kotor, menjadi tidak bisa dipakai, air bersihnya menjadi tidak bisa dipakai menjadi bahan mentah air minum. Itu kan ada di mana-mana, terutama di Pulau Jawa. Ketimpangan Pulau Jawa dan luar Jawa itu juga masih besar, sangat besar dan sampai sekarang tidak terpecahkan. Nah, saya kan sering mengapresiasi melalui Sinta itu IKN kemarin itu. Walaupun ada sebagian yang tidak setuju, tapi menurut saya memang dominasi Pulau Jawa ini harus dipatahkan. Jangan dibiarkan. Nah, pertanyaan saya sekarang seperti Trans Sumatera yang sudah jadi. Terus apa tindak lanjutnya? Gitu. Jangan ini diubah-ubah gitu loh. Jadi harusnya justru itu harus dilanjutkan bagaimana Trans Sumatera itu kemudian dilanjutkan dengan jalan-jalan infrastruktur yang menusuk kepada sumber-sumber penghasilan yang menghasilkan produk-produk yang kompetitif. Ya, itu yang harus kita tidak hanya di Sumatera saya kira, juga pulau-pulau lain terutama Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan juga ini Bali Nusa Tenggara. Ya, ini harus menjadi perhatian kita semua gitu. Itu Mas Junior. Baik. Mungkin barangkali kita bisa agak diperjelas juga ya bagaimana kemudian upaya yang perlu kita lakukan Pak dalam rangka untuk menjaga kestabilan ekonomi kita di tengah ketidakpastian global. Yang kalau kadang yang berpikiran yang kesian rakyat ya Pak, rakyat nanti yang akan merasakan dampaknya harga mahal semisal ya. Produk-produk yang kita bergantung pada dunia internasional seperti minyak semisal begitu ya, menjadi susah begitu ya. BBM begitu. Ini apa yang harus kemudian dilakukan dalam kondisi seperti ini, Pak? Ya, kita tidak boleh lelah, tidak merasa lelah. Kita harus tetap bersemangat untuk memperbaiki. Cuma jangan keblinger. Ya, keblinger itu apa ya? Salah berpikir ya, slip terperangkap di dalam berpikir. Ya, supaya kita itu menjadi benar. Jadi pemikiran itu harus selalu kita perbaiki. Seperti saya ini kan juga mengikuti perkembangan di pendidikan tinggi ya. Coba kita lihat itu ya, mutu pendidikan tinggi kita itu menurun, Mas. Menurun. Saya sendiri punya kurikulum bagus loh, Pak. Kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa? Kita punya kurikulum bagus loh, Pak. Padahal. Ya kurikulumnya, tapi bagaimana implementasi eksekusi dari kurikulum yang di atas kertas. Kita memang jago Mas di dalam desain itu bagus, tapi setelah eksekusinya itu memble. Ya, betul. Jadi sekarang kemarin saya kasih contoh saja. Sekarang mahasiswa itu kalau disuruh diskusi Q&A ya, itu membuka Google baru bisa bertanya. Yang menjawab juga sama. Pertanyaan temannya diketik di dalam Google, kemudian Google-nya dibaca. Apa dia menjadi learner, menjadi effective learner? Ini loh, generasi muda kita itu harus kita geser. Betul-betul ya. Jangan mengutamakan instan. Jadi kan anak-anak sekarang ini terjebak oleh hormon dopamin itu yang
kemudian saya cari-cari, loh ternyata ini yang menyebabkan mereka kecanduan dan salah menggunakan teknologi digital ini, terperangkap untuk mengambil sisi yang negatif, justru bukan sisi yang positif. Harusnya Google itu dijadikan perpustakaan, kemudian materinya tetap diambil dia untuk belajar dan mengonstruksi daya pikir dia dari mulai tahu, paham, kemudian aplikasi, ya, taksonomi Bloom, ya, kemampuan analisis, kemampuan evaluasi, dan yang di atas sendiri kemampuan kreativitas. Itu yang harus diwujudkan di pendidikan kita. Kalau APK dari SD ke SMP oke, masih coba hampir memang 100%. SMP ke SMA juga bagus, termasuk ke SMK itu baik-baik. Tapi mutunya yang saya tanyakan, nah, yang APK yang rendah itu adalah dari SMA, SMK itu ke perguruan tinggi. Itu Mas Junior. Ada pendengar sudah menunggu ya, ada Pak Aswadi di Cibubur, Prof. Kita akan sapa Pak Aswadi. Selamat siang. Ya. Silakan. Ya, selamat siang, Pak Aswadi. Selamat siang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barangkali, Prof, ya, kita sudah harus berpikir sektoral gitu, Prof, ya. Artinya gini, wilayah kita ini kan luas ya. Kita mestinya memetakan gitu loh. Misalnya, kita harus memetakan di wilayah mana pengembangan pertanian basah. Di wilayah mana pertanian kering. Di wilayah mana pengembangan peternakan sapi. Wilayah mana untuk ayam dan lain-lainnya gitu. Nah ini selama ini nggak pernah dilakukan pemetaan begitu gitu, Prof. Begitu pemetaan ini sudah jadi, ini wilayahnya dijaga, jangan diintervensi oleh kepentingan perumahan, kawasan industri dan lain. Nah sekarang ini kan kita berlomba-lomba gitu. Misalnya Jawa Tengah mengembangkan kawasan industri, Jawa Timur mengembangkan industri, Jawa Barat mengembangkan industri, kan berebut jadinya gitu loh. Karena barangkali industri itu yang menguntungkan daerahnya barangkali Pak Aswadi. Ya tapi kan tidak ada pemetaan gitu loh. Mestinya kan oke, wilayah Jawa ini kita fokuskan untuk wilayah industri, oke. Terus pertanian basahnya di mana? Sumateranya di mana? Kalimantan mau dijadikan apa? Coba lihat food estate itu. Itu kan yang saya belum pernah ke wilayahnya ya. Itu hutan dibabat katanya habis itu udah nggak ada bisa diapa-apain, tanah kering. Nah, ini kan nggak ada pemetaan namanya gitu, Prof. Nah ini sudah harus mulai seperti itu. Saya melihat hal ini di Thailand gitu, Prof ya. Saya pernah lihat blueprintnya Bhumipol Adulyadej, almarhum ya. Dia mengatakan betul wilayah Thailand itu mana yang untuk buah-buahan, mana yang untuk padi, tanah basah, mana yang untuk kering, dan mana yang untuk peternakan gitu. Jadi petanya itu jelas. Dan daerah itu dijaga. Tidak boleh diintervensi selain yang diperuntukkan gitu loh. Nah, ini yang belum pernah saya lihat di Republik ini gitu, Prof. Ini yang belum saya lihat. Jadi itu saja, Prof. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang ya. Pak Aswadi di Cibubur tadi berpendapat. Boleh tanggapi, silakan, Prof. Bagus sekali pendapat Pak Aswadi ya. Jadi spasial ekonomi ya, ekonomi spasial itu memang harus diturunkan menjadi ekonomi sektoral itu. Itu artinya memang kita harus melihat karena Indonesia ini samrut katulistiwa dan masing-masing daerah itu punya potensi-potensi yang tidak seragam. Jadi memang pemetaan harus dilakukan yang cocok tadi loh. Ya, bagaimana, dan itu jangan sampai tumpang tindih kepentingan itu. Nah, ini baru bisa kalau dirigen ya. Ini kan kita ini demokrasi ini ada negatifnya. Semua orang boleh ngomong, boleh sakar PDW kan akhirnya justru malah tidak terorganisasikan secara bagus. Jadi kalau belajar fisika itu, vektor-vektornya itu ada yang saling berbenturan, sehingga energinya menjadi lemah, turun, bukan malah terjadi value added, ya, sinergi, tetapi malah menurun. Saya kira ini sangat bagus itu Pak Aswadi tadi ya. Nah, ini munculnya awalnya memang harus dari tata ruang.
Nah, dari tata ruang kemudian masuklah itu ekonomi spasial, ya ekonomi dan bisnis ya. Nah, dari spasial ke sektoral. Jadi betul ya. Ini salah satu ini. Saya ini kan suka Mas, suka kangkung ampenan Mas ya. Itu saya cari sekarang itu enggak ada Mas di pasaran. Ternyata diekspor loh. Nah, ternyata kangkung ampenan itu kalau ditanam di tempat lain malah nggak bisa. Itu satu contoh aja. Ya. Nah, lalu durian, kita malah impor durian-durian dari luar. Nah, padahal kita ini penuh dengan itu dikembangkan di Indonesia. Nah, di Indonesia justru malah yang berhasil itu kan mencangkok dari kemajuan dari Thailand yang tadi disinggung oleh Pak Aswadi itu. Jadi itu mestinya harus memang ditata dan jangan generasi muda kita itu malah tidak menyukai sektor pertanian. Nah, tapi memang di situ banyak problemnya. Saya kira yang nomor satu pertanian itu hantunya adalah security. Nanti kalau mau panen ternyata ada hantu-hantu yang datang ngerampok. Itu loh Mas. Nah, berarti kan ini keamanan yang tidak aneh. Nah, jangan-jangan nanti yang pagernya yang makan tanaman. Nah, itu yang harus dijaga betul bagaimana dilindungi. Ya. Nah, kalau ini begini diatur kan jauh lebih bagus. Nah, memang problemnya adalah apakah kalau presiden itu dari partai A, kemudian gubernurnya dari partai yang lain, nah ini berbenturan atau tidak. Tadi ya, gerakan nasional itu bisa serempak mendukung atau tidak, malah justru tadi ada keinginan-keinginan sektoral atau daerah yang malah mengurangi semangat-semangat nasional. Integrasi nasionalnya tidak tercapai. Itu Mas Yanuar. Saya bacakan ada beberapa pesan yang masuk ya Pak. Yang pertama saya bacakan Pak Antonius menyampaikan sepertinya roda ekonomi saat ini lebih banyak ke proyek Pilpres dan Pileg. Untuk menghadapi tantangan global perlu pemimpin masa depan yang tangguh bukan yang tua dan lemot ya. Ini disampaikan. Ada lagi pendapat Pak Inu di Depok. Kita tetap perlu waspada negara besar seperti Amerika Serikat, Cina bisa turun perekonomiannya. Apalagi di Indonesia yang cadangan devisanya ikut kurs dolar. Kebijakan yang diambil perlu betul-betul dipikirkan dampaknya. Ini Pak Inu di Depok. Ya. Pendapat pendengar silakan boleh Pak Prof. Ibi. Iya, kalau Pilpres ini kan dan Pileg ini kan hanya beberapa bulan ya. Jadi saya kira tahun depan akan segera berakhir. Nah, pertanyaannya adalah proses ini nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang betul akan membawa kita, memimpin kita semua untuk yang tadi memiliki pikiran-pikiran yang jangan sampai malah keblinger ya, malah membawa kita ke hal-hal yang tidak sesuai dan tidak melanjutkan. Saya kira apa yang dirintis Pak Jokowi itu tetap harus kita lanjutkan itu. Kita harus menempa besi selagi panas. Kalau sudah dipanasi oleh Pak Jokowi lah, jangan didinginkan. Tapi harus ditindaklanjuti dengan kelanjutan-kelanjutan yang lebih baik lagi ya daripada yang sudah lalu. Terus satu lagi apa tadi Mas yang tadi yang ini ya, yang dari Pak Inu ya berkaitan dengan ini ya, Amerika, Cina bisa turun apalagi Indonesia. Ya. Apalagi devisanya menggunakan kurs dolar begitu. Oh iya, kalau itu kan sudah ada upaya untuk kita tidak menggunakan itu dedolarisasi itu. Itu kan beberapa sudah jalan itu. Saya kira di ASEAN sudah ada beberapa negara yang sudah menjalankan itu. Tapi begini, kalau negara-negara besar itu bermasalah dan global iklim ekonomi global itu tadi ya suram, itu juga tidak baik bagi semua negara. Karena yang terjadi justru akan ya saling ini, kalau itu perang di mana-mana kan malah justru menghancurkan apa yang sudah ada. Ya, itu harus dibawa kepada kedamaian. Nggak bisa kalau lingkungan tidak kondusif mendukung pembangunan ekonomi ya tidak akan jalan ya. Jadi harus sehat. Nah, mudah-mudahan dengan krisis pangan yang menyebabkan inflasi, kemudian COVID yang kemudian kemarin juga menjadi masalah bagi beberapa negara, termasuk negara-negara besar. Nah, itu kalau harapan saya harus bisa cepat sembuh. Karena kalau negara-negara itu sembuh dan inflasinya bisa ditekan turun, suku bunganya bisa turun,
Nah, itu pembangunan pertumbuhannya akan naik. Kalau inflasi dan suku bunga tinggi, itu akan menghalangi inflasi di seluruh dunia. Ya, mention saya justru di keuangan, Mas. Kalau di keuangan itu kita memikirkan yang namanya economic value. Economic value atau economic profit itu memperhitungkan yang namanya opportunity cost. Nah, di dalam opportunity cost itu di dalamnya ada suku bunga sama premi risiko. Nah, kalau suku bunganya naik, maka kemudian opportunity cost itu akan menjadi naik. Kalau opportunity cost itu naik atau hurdle rate-nya naik, maka banyak proposal investasi yang langsung terlempar di keranjang sampah. Tidak akan bisa direalisasikan karena tidak mungkin menjanjikan imbal hasil yang di atas opportunity cost yang relatif lebih besar tadi. Jadi ini problem kita semua. Kalau opportunity cost itu tidak mampu ditekan menjadi ke bawah, maka investasi akan tidak tumbuh dengan baik. Kalau investasi tidak tumbuh, maka produksi juga tidak akan tumbuh kan. Kalau produksi tidak akan tumbuh, maka distribusinya juga akan memble. Kalau distribusinya memble, konsumsinya juga akan terpengaruh. Itu, Mas. Ya. Ini sebenarnya tinggal komitmen bagaimana kemudian pemerintah kita lebih memperhatikan ini ya, hak-hak dasar dan juga perekonomian lokal untuk memperkuat perekonomian kita lebih kuat lagi, sepertinya begitu ya Pak Prof. Ibi ya. Betul, harus bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tampil menjadi produktif, baik generasi tua, ya setengah tua maupun yang generasi yang muda. Nah, ini jangan sampai mereka juga keblinger menggunakan teknologi yang baru-baru ini yang terutama digital itu secara keliru. Nah, mereka harus disadarkan supaya tidak terjerat mencari yang instan, cari yang gampang, nah terjerat kepada hal-hal yang judi online, ya, robot trading, kan yang sekarang marak justru itu. Itu yang menjadi saya dengan istilahkan hantu itu, Mas. Ya, mari kita perangi hantu kita ini bersama-sama gitu. Oke. Terakhir ada pesan yang mau disampaikan, Prof. Ibi, silakan kepada para pendengar. Ya, kalau saya betul-betul prihatin supaya kita semua memperbaiki pendidikan itu, dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, tapi supaya membuat semakin banyak warga negara Indonesia yang memiliki etika di dalam hidup bersama dengan dengan orang lain, ya. Kemudian tadi ya saya mengetuk pintu hati kalau pelaku bisnis itu diperbolehkan mencari keuntungan, itu tidak jatuh dari langit, tetapi ada tanggung jawab sosial. Memang harus membayar pajak, tapi di samping membayar pajak itu ada kewajiban untuk melakukan etika bisnis dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Jangan merusak lingkungan. Itu, Mas, ini hari. Oke, baik. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Prof. Ibi. Selamat siang, Prof. Ibi. Selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Profesor Wibisono Harjo Pranoto. Elshinta News and Talk.